udah, ini ide gue. Dah, yang menjadi anggota DPR ke depan nggak usah pakai gaji. Dah, sebagai pejabat negara ada keputusan presiden, tapi lu nggak terima gaji. Sama Om Agus gitu ya. Kasian. Gue merasa berdosa sama Om Agus karena itu adalah orang yang gue anggap paman sendiri karena mengajarkan gue dengan segala macam masukan, saran, bimbingan kehidupan. Ikhlas apa enggak misalnya gitu ya. Ya kalau ngomong sudah terjadi kan, suka nggak suka, senang nggak senang, kita harus menerima apa yang terjadi. Mengikhlaskan apa yang telah ada, mengikhlaskan apa yang mereka lakukan terhadap gua dan keluarga gua. Jadi isu bahwa gua kabur ke Singapura, kabur ke Frankfurt, muncullah itu foto misalnya gitu ya. Lu di airport ada kan? Di airport, terus terakhir umroh. Nah disinilah gua langsung dalam hati, ini ada yang mainin. Sekelas Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan aja, yang notabene dugaannya katanya minta bantuan pengamanan, kagak dianggap, apalagi Saroni mati gitu. Lu udah beli celana pink belum? Dia mau beli. Gue pengen beli bang, kayak bagus juga kan. Masih bisa dijarah nggak sih? Tapi ya Bang, itu celana pink lu masih ada nggak? itu diambil juga sama dia. Ada di sini. Mungkin ada kali, diambil juga. Itu kan. Masih mimpi jadi presiden nggak, Bang? Oh tetep. Jadi presiden is my dream. Kalau gue ngalamin ini mungkin gue nggak tahu butuh waktu lebih panjang lagi mungkin untuk datang di sini. Kalau gue udah pasti kalau Bang Roni kan memilih untuk tidak pergi ke luar negeri. Kalau gue langsung pergi bang, gue persetan kata orang. Karena lu trauma lu apa yang lu rasakan sekarang bang? Begitu ini kan momen pertama kali lu juga kembali lagi ke sini ya bang ya. Udah kembali ke rumah. Iya kembali ke rumah ini kan. Ya walaupun udah sepintas lihat di seliweran ya. Ya kalau dibilang manusia mana yang nggak ngenes ngelihat keadaan situasi kepada seseorang yang terjadi begitu dahsyatnya gitu. Penjarahan, Bo. Penjarahan loh. Tapi ya di momen dikala gue duduk di situ sama Imam sama Dini dan orang itu datang, Tabroni juga ada nih. Gue udah lihat pas dari sini dia gedebuk, akhirnya gue ke atas. Lu posisi ada di bawah nih? Di bawah. Di lantai dasar ini? Dasar. Gue ke atas langsung. Itu jam berapa bang kalau boleh tahu bang? Lebih tepatnya gue nggak tahu karena gue nggak megang handphone. Dan ada hikmah karena gue nggak pegang apa-apa di kala itu. Tas nggak kepegang. Apapun yang di badan gue adalah gue menyelamatkan diri, bukan menyelamatkan harta benda. Untungnya nggak kepegang tuh. Yang tas yang biasa gue pegang. Nah karena kalau kepegang pada saat mereka di atas waktu mereka lihat terus kayaknya ada pegangan kan itu yang diincer pasti akan jadi masalah ya, gitu. Atau inilah Saroni kan gitu kan. Ya mungkin sudah dikasih jalan harus melewati ujian begini gitu. Nah dikasih lah yang di atas nafas selanjutnya untuk hal-hal kebaikan ke depan yang mungkin kalau dibilang bagaimana perasaan lu ikhlas apa enggak misalnya gitu. Ya kalau ngomong sudah terjadi kan suka nggak suka, senang nggak senang, kita harus menerima apa yang terjadi. Mengikhlaskan apa yang telah ada, mengikhlaskan apa yang mereka lakukan terhadap gua dan keluarga gua. Dan akhirnya gua ke atas ngelihat di kamar, pintu dalam keadaan kekunci, Toki dia udah lempar batu gede-gede gitu. Itu lift yang tadi pernah awal gue ceritain, lift gue tetap tutup, gue sanggah supaya betul gue naik. Karena kalau gue keluar lagi udah nggak mungkin. Karena gue kalau keluar harus turun dari sini untuk nyelamatin lewat tangga. Dan itu nggak akan mungkin. Akhirnya gue lewat lift, naik yang tadi gue ceritain ke kamar mandi, menyelamatkan diri melalui plafon dulu. Pas plafon, akhirnya nggak kuat, gue turun. Gue punya ide, gue berantakin itu, gue hancur-hancurin. Plafonnya? Plafonnya. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan
seolah-olah ini belum dimasukin gitu. Itu ide gua. Oh, supaya kalau ada orang masuk, Orang barangnya udah berantakan Oke, udah. oke. Nah akhirnya pertama untuk nutup pintu, tapi pintunya nggak bisa kekunci. Mungkin udah kelamaan atau mungkin udah bekaratan kali ya. Nah sempet dikala pada saat pintu tertutup itu penjara naik, ngebuka pintu jadi berlawanan, itu lucu loh. Dia buka, gua ada di situ, gua tutup balik, tapi pelan, shoot begitu. Oke. Nah setelah dia Dia nggak masuk, sadar ada orang di dalam. nggak sadar, karena dia cuma ngintip. Nah, pada saat itulah ide gue keluar untuk akhirnya pintu itu gue buka, gue duduk di wastafel yang tadi gue liatin sebelumnya. Disitulah gue mendengarkan apa yang mereka lakukan di rumah ini. Kayak dibom, dum, bunyi dum, dum gitu. Kayak Apa? dibom, nggak tahu dia mau ngapain gitu. Molotov itu. Nggak Atau ngerti dia ngapain aja itu. Molotov ya kebakar, Bos. Iya. Cuman bunyinya itu sampai di atas. Boom. Boom kedengeran. Ngancurin lah ya. Ya ngancurin dengan cara-cara dia lah. Akhirnya ya bener lah dengan cara dia. Dengan situasional begini. Dan akhirnya gue menunggu. Menunggu gelap itu rasanya lama sekali. Oh, berarti kejadian ini masih sore, Bang? Sore, 3:30 kali. Kalau nggak salah. Karena gue anggap bahwa kalau udah gelap, mereka pasti akan kegelapan di sini. Oke. Dan nggak mungkin dia mau akan lalu lalang lagi. Nah, pas azan maghrib udah mulai gelap. Iya. Nah, karena udah gelap, udah nggak ada orang yang gerubah-gerubuk kebanyakan ke atas. Ada beberapa orang aja. Itu yang terakhir pakai senter ngeliat muka gue. Oke. Senter handphone. Itu yang terakhir tanya, siapa lu? Penjaga pintu. Gue udah nggak ngelihat lagi mukanya mereka, cuma bilang gue penjaga pintu. Gue cuma begini. Di balik pintu Di balik tuh pintu. Dia buka pintu soalnya. Nah, akhirnya dia berkata bahwa lu di sini aja, ya gue diam. Tapi alhamdulillahnya dakdikduk gue itu dia awali dengan pertama kali sampai di kamar mandi dan naik ke plafon. Itu luar biasa gue dakdikduk sih. Tapi setelah turun gue udah hancurin itu plafon, akhirnya gue sembunyi di bawah wastafel, gue udah mulai tenang. Tapi di situ gue bilang bahwa kalaupun akhirnya gue meninggal hari ini, karena dengan kondisi yang ada, gue udah ikhlas. Karena gue nggak pegang sama sekali handphone, nggak pegang, nggak bisa gue ngubungin siapa-siapa, nggak bisa. Ya udah gue diem aja di situ, diem, tenang gitu ya. Tenangnya lagi karena anak-anak nggak ada di rumah. Iya. Dia kebetulan memang ada acara di sana, jadi ya nunggu waktu gelap. Itu yang makanya gue pengen cepetan gelap gitu. Nah, Ba'da Isya orang berpindah ke situ. Yang tadinya di sini udah nggak ini lagi, berpindah ke sana. Oke. Nah, berpindah ke sana itu sampai mungkin Kesana tuh ke tempat mobil-mobil. hanggar Oh, yang tadi. Nah, mungkin orang-orang yang di tetangga sudah mulai menahan untuk mereka tidak melakukan hal-hal serupa di sini. Ya. Akhirnya beberapa mobil di dalam sana selamat, mungkin dilecet-lecetin aja. Dan ada satu spion mobil gua yang hilang, yang dicopot sama mereka. Dua-duanya copot. Akhirnya udah, gue nggak mikirin harta lagi, gue cuman waktu itu mikirin gimana gue keluar dari rumah ini. Akhirnya itu tadi gue tunjukin, gue 3 kali gue mencoba. Sekali lewat yang kanan, paling kanan, karena orang masih banyak yang video, masih nunggu. Oh, lu ngelihat itu ya? Ngeliat orang. Jadi gue ya ini kalau gue lompat kan kelihatan sekali orang. Kan menjadi isu bahwa itu kita kan nggak tahu posisi tetangga, ini tetangga belain atau tetangga memang sengaja mau mempertontonkan keadaan gitu. Gue masuk lagi. Karena di situ lu prinsipnya lu nggak percaya sama siapapun ya? No way. Sampai tetangga pun gue nggak percaya. Jadi gue masuk gue tunggu lagi setengah jam. Orang naik, ada 4 kali suami istri naik, manggil-manggil Saroni, Pak Saroni ini, Pak Imam, Pak Budi ini. Cuman dia nggak sign gitu bahwa Pak ini saya keluarga gitu. Cuma komat kamit baca doa. Tuhan mudah-mudahan Saroni ada di sini. Di samping kuping gua berdoa.
Padahal gue ada di sebelahnya. Di saat itu pun gue nggak percaya. Karena gue nggak percaya sama siapapun pada malam hari itu. Oke, terus lu mencoba untuk escape, mencoba untuk kabur. Nah, turun dia, gue keluar lagi. Cari cara gimana ya. Lewat sini udah nggak sanggup. Lewat tengah, dari atas ke bawah, kayaknya gue perlu ekstra tenaga. Tapi tenaga itu kayaknya nggak mungkin gue. Akhirnya gue balik lagi, duduk lagi. Balik lagi ke kamar mandi. Kamar mandi. Nah, dari kamar mandi duduk, gue coba keluar ngelihat orang-orang dari kaca gue di atas. Ngerayap gue. Ngerayap, dan karena ngerayap, gue nemuin bantal satu. Ada bantal satu, akhirnya gue tidur lah ceritanya merebahkan diri. Ada 10 menit lah. Dengan adem angin, aduh, wah alhamdulillah bisa tiduran. Di rooftop. Baru enak-enak mau rebahan, ada orang lagi mau naik. Gue buru. Wah, gue lari lagi ke kamar mandi. Lari, duduk, diem. Ada 4 kali orang naik, manggil-manggil gue, tapi gue nggak pernah tahu dia sign-nya dari tangga atau ini saya dari ini. Enggak. Akhirnya 4 kali dia, pas orang keempat dia turun, barulah gue bereaksi lewat kiri. Kiri lompat langsung persis sampai di bawah tuh 9.22 malam. Gue telepon pertama. Pakai lu bawa telepon? Enggak, telepon tetangga gue. Jadi pas masuk, nggak tunggu, lu kan turun, akhirnya biasa turun nih, lewat genteng tetangga. Lewat genteng tetangga kan ada atap tuh. Nah dari atap itu gue mencoba untuk nyebrang ke kanan. Oke. Seng. Gue pikir gue cari tulangnya dong, gue pencet. Oh ini tulang, oke. Pas gue injek, bunyi crack. Oh iya. Akhirnya karena bunyi, gue lari lagi di bawah itu. Iya. Balik ke genteng lagi? Balik ke tempat rumah orang itu, yang tempat jemuran. Nah, pada saat gue masuk ke tempat jemuran, gue intip ke atas, ada orang naik lagi. Ke rumah lo? Ke rumah gue. Dan udah sampai rooftop itu Sampai rooftop itu. Akhirnya gue duduk dulu 10 menit, baru gue turun. Itu tuh lu nggak tahu? Nggak kelihatan. Itu mau nyelamatin lu atau mau? Nggak tahu gue. Nah, prinsipnya nggak percaya. Nggak percaya. Nah, akhirnya gue turun, lewat tangga, kebetulan pintunya dikunci, untungnya nggak digembok. Buka, celik. Itu pun pelan-pelan banget gue bukain, supaya nggak kedengeran di atas. Karena kan orang itu masih di atas, entah yang nyari gue. Nah, akhirnya turun, kosong. Ngeliat kaca, loh kemana orang? Kalau gue ketok-ketok, pasti orang di atas denger. Ya udah, gue naik lagi, tunggulah tangga. Duduk 10 menit. Pas ngintip orang itu, si bapak yang di belakang, kayaknya hidupin TV. Gue buru-buru ke bawah, zluk. Gue ketok baru. Ketok, pas dia lihat muka gue, langsung buka. Ya Allah, astagfirullah. Dia peluk gue dibawa ke kamar. Di kamar itulah akhirnya gue bilang, Pak, gue mohon maaf, minta tolong jangan kasih tahu anak istri kalau saya di sini. Sampaikan ke mereka, tolong bantu saya butuh minum, saya haus. Mereka keluar, kasih minum, gue minum, dah gue duduk. Setelah 7 jam ya itu. Nah, setelah gue duduk, gue bilang, Pak, boleh nggak minjem handphone? Saya mau ngabarin. Nomor siapa yang lu hafal, Bang? Itu nomor bini gua. Karena nomor yang lain yang gua hafal udah lupa. Udah hilang aja gitu. Udah hilang gitu aja udah. Gua hubungin, pertama nggak diangkat. Dilalai, gua tunggu dulu. Yang namanya handphone orang, ada password dong, kekunci. Dia kekunci sambil ngelamun gua. Panggil lagi tuh bapak, Pak, tolong Pak, ini handphonenya kekunci. Nah, akhirnya pas dibuka barulah bini gua ngangkat, video call mana gua. Anak gue nangis-nangis, udah gue bilang, udah jangan nangis-nangis, udah yang penting papi sehat, selamat, udah matiin. Wah, baru gue minta telepon si Imam. Kasih tau Imam, mana telepon Imam? Nah, Imam, ini kondisiin gini. Dah, hanya Imam aja yang gue telepon waktu itu. Okay. Nah, Imam juga orang kedua yang gue telepon adalah sekretarisnya Pak Surya Paloh. Nggak diangkat, karena mungkin dia nomor orang nggak dikenal kan, video call nggak diangkat. Nah, ketiga baru telepon Imam koordinasi ABCD, akhirnya gue minta keluar, gimana caranya mobil masukin. Nah, berkoordinasi lah sama tetangga, akhirnya mobil masuk, gue keluar, ada kendala lagi, mobil Brimob. Memang jagain di depan, ngalangin, gak bisa masuk tuh mobil, mati kita bilang. Supirnya cari,
setengah jam lagi nyari nyupir. Supir itu mobil Brimob. Dah, akhirnya pas keluar, pada saat keluar itu kalau ke kiri ke rumah yang ini, ke arah situ, kita ke kanan. Kanan, rame, diberhentiin. Kira-kira jalan 50 meter. Oke. Gue grab katanya. Gue duduk bilang begini, gitu. Bayangin, sampai lo tuh. Jadi parnoan karena orang masih rame. Iya. Rame di mana-mana sampai masuk tol. Tol di Papanggo sana. Dah, Siapa aja bang yang di mobil itu kalau boleh tahu? gua, adiknya si Imam, sama ada orang satu tetangga. Yang nyupir? Yang nyupir adiknya Imam. Karena mobil Grab gitu. Yang memang dia Grab, mobil dia yang bawa gua ke sana, ke masuk tol. Setelah bayar tol, mereka gua suruh turun. Lalu turun, gitu bilang. Dia biar gua bawa mobil sendiri. Lu bayangin, udah bawa sendiri, itu e-tol card Nggak ada. tipis pula lagi, terbatas. Masuk tol bayar, buat Punyanya gimana ini. nih bayar tol lagi nih? Punya Nggak ada apa-apa. Bang. mobil ini ya? Iya. Ya udah, selamat. Gua ke salah satu tempat. Akhirnya gua mandi. Nggak lama gua pun kayaknya kelaparan, tapi rasanya kok makan gak enak. Gua minum obat tidur. Tidur gua. All the way tidur sampai pagi jam 9 gua bangun, baru gua kontak nyokap gue. Mem, pindah ya sini. Ya baru udah pindah ketemu di salah satu tempat. Until today. Jadi isu bahwa gua kabur ke Singapura, kabur ke Frankfurt, muncullah itu foto misalnya gitu ya. Lu di airport ada kan? Di segala airport terus terakhir umroh. Nah, ada saat itulah muncul keluarlah isu gundik-gundik lah keluar. Nah, disinilah gua langsung dalam hati ini ada yang mainin. Karena ini nggak organik. Entah siapa yang mainin, entah apa yang mereka mau, entah apa untuk mengupaya jangan kepada arah tertentu, tapi udahlah. Anggap Saroni aja lah udah. Kambing hitamin, dah hajar Saroni. Dugaan gue begitu. Nah kenapa akhirnya kok kayaknya frontal banget ke gue? Iya. Itu pertanyaan orang juga tuh. Kenapa lu? Frontal banget gitu ke gue. Satu, wajar lah mungkin banyak pihak yang sebelum-sebelumnya selama gue periode kedua masuk ke periode 3 tuh gue memang sebagai politisi yang punya karakter yang selalu mengutarakan hal-hal apa yang perlu gue lakukan sebagai anggota DPR pimpinan Komisi 3. Ya. Kalau ngomong kinerja, ya iyalah. Siapa sih politisi yang keras bisa membantu para pihak yang ingin bantuan dalam skala cuman melalui media sosial? LBH. Mungkin kalian tahu kok. LBH lu dianggapnya. Lembaga Bantuan Hukum Saroni ini. Nah, itu apakah mereka memahami dalam kondisi? Nggak mungkin kalau nggak ada orang yang melakukan untuk supaya gimana caranya kita bunuh karakter Saroni. Kita tumbalin Saroni dalam hal ini. Supaya tidak mengarah kemana-mana. Tapi, lagi-lagi, bahwa ini satu pembelajaran hidup gue. Mungkin ujian lah. Dengan keikhlasan yang gue sudah terima. Dengan situasi demokrasi yang cukup menurut gue sangat ya tanda kutip lah. Dan bahasa yang gue sampaikan kata tolol itu adalah itu 22 Agustus di Polda Sumut. Dan tidak pernah mengatakan mereka tolol sedunia. Gak ada itu. Mungkin bagi orang awam bahasa tolol dianggap menjadikan satu Pemantik ya? pemantik agar terbakar seolah-olah mereka adalah orang tolol semuanya. Semuanya. Tapi kan bahasa diksi tolol ini yang gue sampaikan adalah para pihak. Yang dimana wartawan tanya, itu wartawan Detik kok. Perempuan pakai jilbab, gue inget. Bang, saya ingin bertanya, ini ada pihak-pihak yang ingin bubarin DPR. Kan itu jelas tuh kalau kalian nonton, nggak ada bahasa gue langsung bilang masyarakat tolol, nggak ada. Rakyat tolol atau pendemo tolol. Nggak ada. Setelah demo pun sampai hari ini
gue tidak mengatakan satu patah kata pun. Tapi ada yang gue ungkap bahwa gue mendukung Polri untuk menangkap para mereka pendemo yang anarkis di bawah umur. Itu benar. Oke, lu pernah ngomong gitu? Itu pernah. Tapi apakah ini disesali oleh gue misalnya? Udah terbukti, situasi udah dijarah, terlaksana amarah yang akhirnya diluapkan oleh para pihak untuk membenci gue, membunuh karakter gue dengan segala macam bentuk. Bayangin, dibilang homo lah, dibilang pedofil lah, dibilang ini uang rakyat lah. So, dari 2013 gue nyalek DPR, LHKPN dilaporkan tiap tahun until today, nggak ada yang kurang, bahwa laporan atas harta kekayaan yang gue miliki itulah harta sebelum gue menjadi anggota DPR. Gue punya harta, memiliki jam mahal, ya itu hasil sebagai businessman. Lagi-lagi buta orang melihat bahwa tidak melihat track record seorang gue. Nah, Bang, ini rumah ini bangunnya nyicil atau langsung Nyicil. jadi? Kalau lu lihat itu banyak kolom kan. Iya. Yang kalau gue bangun ini rumah dari nol, nggak ada itu kolom-kolom, nggak ada itu kolom-kolom bikinin tambahan, nggak ada. Iya. Ini rumah dibangun dengan dibeli dari hasil jeripaya gue di 2004 200 meter, kayaknya petakan 200 meter. Dari lantai 1, punya duit dibangun ke lantai 2, punya duit lagi dibangun di lantai 3. Sampailah rumah ini terenovasi. Dibelilah tanah sebelah, perlu waktu, berantem dulu sama tetangga. Jadi bukan hal yang baru tiba-tiba seorang Saroni wood gitu. Nggak ada itu. Jadi orang menafsirkan kekayaan gue seolah-olah ini uang dari rakyat gitu. Dari hasil pajak. Gimana hasil pajak dari ke gua setorannya gitu. Sedangkan dari awal resmi dilantik 2014 menjadi anggota DPR until today, gaji, tunjangan dan segala macam nggak pernah gua tahu. Gua baru tahu 50 juta tunjangan terakhir aja bilang bahwa ini tunjangan 50 juta. Maka itu gua pernah di doorstop bahwa 50 juta itu uang yang notabene itu biasanya dibalikin kepada mereka di dapil masing-masing caranya. Cara apa? Ya bagi-bagi. Iya. Nah itu mereka dapil masing-masing terserah mereka mau baginya caranya bagaimana gitu. Nomenklaturnya tunjangan itu. Iya tunjangan rumah 50 juta yang dikasih. Nah bayangin. Pun hari ini pun nggak tahu gaji gue berapa. Setelah rame-rame aja tuh. Oh iya setelah dikurangin 50 juta nilai ininya sekian. Nggak pernah tahu. Maaf kata. Lagi-lagi. Kagak ada artinya itu gaji segua. Dibandingkan dengan apa yang gue lakuin tiap minggu ASC bersodako tiap Jumat. Klub sepeda nih kan. Sampai hari ini. Nggak berubah. Until gue dijarah aja besok gue bagi sembako 10.000. Gue bagi until gue dijarah besokannya. Itu ada gue punya teman si Imam sama si Dini yang biasa ngurusin begituan. Bayangin. Itu udah biasa itu hal gue yang lakuin. Itu bukan hal-hal baru. Pertanyaannya pasti. Ini tetangga lu bukan sih? Itu gue mau nanya tuh. Nah, yang balik lagi, yang tadi anak kecil, yang emaknya nggak tahu, yang akhirnya ikut-ikutan FOMO, bareng di sini umur 14, 13. Tapi warga sekitar? Warga sekitar, 4 gang di belakang gue kok. Yang akhirnya balikin jam yang viral. Ya itu emaknya. Karena viral tuh anak, emaknya kaget. Jam siapa ini? Jam Emak siapa juga nggak tahu. Emaknya nggak tahu. Pulangin. Akhirnya masuklah tuh ke salah satu TV di diwawancara. Bilangnya ketemu di jalan. Gimana ketemu di jalan? Wong itu anak yang memang ngambil kok. Bagaimana lu bilang di jalan? Kalau enggak ya itu jam ya rusak lah pasti. Tuh gua terima bersih tuh, nggak ada tuh lecet, kecil pun nggak ada. Nah, bayangin dari situasional yang ada
gaji, gue mesti sampaikan sama kalian, gue nggak pernah lihat. Maaf kata, ntar kalau dibilang katanya nggak ada arti, dianggapnya sombong lagi, gue salah lagi nanti. Yang musuhin lu kawan-kawan di parlemen Nah, kan. ntar di kategori, wah sombong amat lu gitu kan. Ya tapi inilah bukti bakti bahwa gue juga bukan hanya sebatas bisnismen, tapi sebagai politisi. Nah, apa sih kegunaan sebagai politisi? Banyak kali gunanya gue. Mungkin ruang lingkup gue waktu jadi bisnismen, kiranya cuma 1.000 yang bisa bantu. Tapi setelah jadi politisi, 100.000 dibantu gue. Gue bantu ratusan ribu orang. Jadi ngucap nih akhirnya. Seharusnya nggak perlu gue ngucap. Kan lu melakukan kebaikan, jangan kelihatan gitu. Tapi republik ini kalau enggak lu kasih tahu, kita akhirnya jadi begini nih demokrasinya. Bayangin, korupsi enggak, jadi dijarah. Terus dibilang ini duit rakyat. Dibangun dari duit rakyat. Bagaimana duit rakyat? Before gue bisnismen, ini gue bangun dari nol, perlahan-lahan, satu-satu gue beli. Salah gue membeli satu hal yang gue suka, dikala gue waktu gembel, dicaci maki orang, dihujat, nggak marah gue. Tapi ini faktor di mana demokrasi kita kebablasan. Bang, tapi ini bang, apa yang terjadi sama lu ini bang, yang gue takutkan itu adalah anggota DPR kita jadi takut ngomong. Iya. Daripada gue salah ngomong, nanti makin takut ya, sekarang aja udah takut kan. Padahal tugas anggota DPR Ngomong. Nah, Bang Roni sendiri abis ini bakal beropini lagi atau ngomong lagi nggak bang? atau lu akan nyilam terus? Enggak. Saroni akan tetap menjadi Saroni. Mungkin Saroni yang berbeda. Mungkin dengan diksi berbeda, tapi gue akan menjadi seorang politisi yang punya karakter yang berbeda dari semua anggota DPR. Nah itu Tapi dia. diksinya aja mungkin yang akan gue rubah. Cara ngomong belepotan, cara ngomong kasar, mungkin gue hilangin. Mungkin karena diksi dari bahasa yang kasar itu dianggap bahwa dipelintir mengatakan bahwa semua orang tolol. No way. Oke. Saroni akan kembali dengan Saroni yang berbeda. Menurut lu kenapa lu yang diincar bang? Ya itu tadi, awalan ada pihak yang nggak senang. Mungkin selama gue berteriak, ada orang-orang yang akhirnya merasa jengah, nggak aman lagi, nggak nyaman nih, Saroni gila nih. Sorry to say, gue bukan orang yang gampang disogok. No way. Kenapa? Itulah kredibilitas. Emang Saroni benar? Belum tentu. Saroni munafik? Enggak tentu. Tapi gue pengen punya karakter bahwa sebagai politisi mengedepankan pekerjaan yang harus dikerjakan. Satu, yang tadi lo bilang, bersuara, berteriak. Penting. Teriakan gue ada nggak manfaatnya bagi masyarakat yang ingin keadilan? Alhamdulillah ada, banyak. Terbukti. Fakta pekerjaan gue melalui media sosial, semua yang gue posting, semua yang gue add kepada kepolisian untuk menyikapi keadilan orang-orang, semua dilakukan oleh polisi, tangkap semua. Bayangin, itulah hasil kerja-kerja gue. Apakah orang-orang lihat? Enggak lihat, udah pokoknya lihat sekarang dengan kebencian bagaimana caranya datangin rumah Saroni, sita asetnya, hancurkan Saroni. Bayangin, masa iya menggunakan kata-kata dengan segala macam 1000 kebaikan, 1 kejahatan, seolah-olah ini gue rusak gitu. Tapi gue ikhlas. Terjadi hal demokrasi yang sudah ada ini, ingin perbaikan di masa depan. Jangan lagi terjadi kepada semua orang yang terjadi dengan seperti gue. Bayangin, 3 orang yang lain atau 4 orang yang lain biasa-biasa aja pemberitaannya. Tapi pemberitaan gue kan dahsyat loh. Super dahsyat. Sampai ke pelosok tukang yang di pinggiran kali ngomongin Saroni. That's why. Inilah republik kita. Dengan segala kekurangan, dengan segala keprihatinan, kita merasakan mungkin di era periodik sekarang dengan pemerintahan dan kekuasaan yang baru, bisa saja orang berbeda cara pandang, berbeda cara penerimaan, pelayanan mungkin, ya
bukan hanya sebatas Sahroni mengintrospeksi seorang diri, tapi ini introspeksi negara, introspeksi pemerintah untuk memperbaiki hal-hal yang perlunya kita perbaiki. Nah, buat anggota parlemen, Bang, ini kan yang disasar kan awalnya memang perilaku anggota DPR kita, katanya kurang berempati, joget-joget, mungkin ngomongnya juga kasar, flexing macam-macam. Introspeksi apa, Bang, yang mungkin lu bisa endapkan dan lu refleksikan di pikiran? Nah, gini pertanyaannya, riang gembira di saat di momen itu adalah berekspresi tentang appreciate kepada siswa Unhan yang membawakan lagu begitu punya semarak. Loh, sebelumnya juga ada yang joget-joget kok waktu belum acara pidato Pak Presiden. Tapi akhirnya digulirkan segala macam bahwa tidak ada empati, enggak, no way lah. Kita ini semua anggota DPR punya empati masing-masing di dapilnya dengan cara kerjanya masing-masing. Kan di ruang publik kalau kalian boleh tanya, setiap tahun tuh ada kinerja para anggota DPR yang dilaporin per tahun. Masa reses, masa kunjungan kerja, itu ada laporannya. Terupdate. Kalau ngomong transparansi, ada. Gue pastiin ada. Setiap anggota DPR memiliki transparansi penggunaan anggaran yang diberikan oleh negara. Ada, tiap tahun ada. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemarin, selama ini, orang ngomong-ngomong transparansi, ada yang berani nggak yang ngomong lagi? Nggak ada yang berani karena mereka takut apa yang akan mereka ucapin. Karena apa? Transparansi itu adalah hasil tanggung jawab kinerja anggota DPR yang tiap tahun ada pertanggungjawaban. Itu ada. Udahlah, kalau ngomong transparansi itu ngomong nggak ada kok. Nggak perlu disiarkan secara terbuka, ada itu. Lu nggak perlu minta, ada kerjanya semua orang. Jadi masing-masing DPR di dapilnya masing-masing itu punya laporan, update terkait dengan kunjungan kerja, menerima aspirasi, itu ada lengkap. Oke. Masalah tunjangan, udah. Setelah tunjangan udah dievaluasi. One day setelah bilang masalah tunjangan terkait dievaluasi, pun gua ngomong mendukung tunjangan dievaluasi. Tadinya malah gue bilang, udah gaji DPR, itu anggota DPR nggak usah terima gajian. Dah, kalau memang tunjangan nggak perlu, udah tunjangan hilangin semua. Dah, gaji DPR yang memang masalahnya. Apakah semua orang kayak gue? Enggak. Teman-teman beda. Kan teman-teman ada orang yang memang kerja sambil diwakili dapil untuk membantu mereka juga. Ada orang yang tadi pertama gue bilang, ada aktivis yang jadi anggota DPR. Bukan kayak gue bisnismen gitu. Beda. Nah, ini juga harus dipahamin. Tapi apakah dia manipulatif? Enggak. Kadang dia boncos untuk ngeluarin uang dari uang yang harusnya cukupnya cuma 1 juta, ini keluar 3 juta. Siapa yang mau tanggung jawab? Apakah perlu rimbas ke negara? Nggak mungkin. Tapi inilah realita situasi yang akhirnya lagi-lagi masyarakat dengan ketidaktahuan. Bang, ini ada kejanggalan deh di kepala gua dari awal ya. Melihat ini Peristiwa ini. iya, Ahmad Sahroni ini pimpinan Komisi 3. Bidangnya ini paling jagoannya DPR lah. Iya kan? Ini orang berkuasa di antara orang-orang berkuasa nih. Mitranya siapa, Ri? Kepolisian, kejaksaan, KPK. Kejaksaan. Iya kan? Ini kan enggak main-main nih, Bang. Masa jaga rumah lu aja pimpinan Komisi 3 nggak ada polisi atau apa yang bisa nertipin kayak gini nih, gimana sih? Itu kejanggalan. Lu aja Komisi 3 bisa kayak gini, apalagi kita ini. Wakil Ketua Komisi 3 Gini. Sekelas Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan aja, yang notabene dugaannya katanya minta bantuan pengamanan, kagak dianggap, apalagi Sahroni mati gitu. Lu nggak minta bala bantuan, Bang? Enggak, mau minta bantuan sama siapa? Seharusnya kalau ngomong itu ya. nggak minta bantuan juga harusnya datang, Bang. Secara Polsek logika. terdekat, Polres, ya kan? Secara logika. Namanya pengamanan bagi mereka Republik siapa aja. Ya.
mau kalian berdua atau fotografer ini, kalau nyawanya terancam, Iya. merasa tidak nyaman nyawanya, maka pihak penegakan hukum tanpa diminta dia harus lindungin masyarakat. Ya. Kita nggak ngomong jabatan loh, nggak ngomong sebagai pimpinan Komisi 3. Karena sebagai pimpinan Komisi 3 dalam situasional ini nggak ada pengamanan. Ada bagusnya juga. Oh iya, berarti nggak diamanin dia. Dia menjadi rakyat biasa, normal. Berarti nggak ada privilege Nggak yang ada lo terima. privilege, nggak Iya. ada. Dan anyway, Tapi kan itu kalau abang berpikir, kalau kita berpikir kan Bang Roni aja bisa digituin. apalagi kita, ya kan? Iya. gitu. Terus Bang. Dan tapi syukur-syukur di dalam suasana berantakan begini super hebatnya gitu ya. Nggak ada kecelakaan atau berdarah-darah lah tuh orang, ribut, berantem, nggak ada loh. Antar mereka. Antar mereka nggak ada. Iya. Coba kalau misalnya ribut atau kena beling atau sudut lah apa berantem gitu kan bisa saja tadi jadi isu baru kan. Tapi Tapi waktu itu lu nggak minta backup, lu nggak nelpon nggak ada. Gue minta backup Orang nggak siapa? pegang handphone katanya. Nggak pegang handphone, gue pegang backup siapa? infrastruktur rumah, nggak ada yang ini Bang. Maksudku apakah penjaga, apakah Nggak ada. Mungkin teman-teman Pengawalan aja kali standby. akhirnya berkoordinasi. Itu pun juga mereka akhirnya maaf takut lah akhirnya. merekanya apa aparat keamanan? Aparatnya takut lah. Ya itu tadi contohnya Bu Sri Mulyani bendahara negara aja Iya. yang katanya dugaan minta pengamanan Minta pengamanan. kagak Habis juga dua gelombang lagi jam 1 sampai jam 4. Sayang gitu. Tapi ini satu cerita sejarah demokrasi di tanggal 30 Agustus 2025. Nah, Bang, Ini sejarah lah ini ceritanya rumah ini. Iya, ini- Sejarah rumah demokrasi. ini orang bisa kunjungi untuk melihat bagaimana refleksi demokrasi dan kebebasan kita nih Bang. Iya. Mungkin ya. Dan ini pertama kali gue datang dengan kalian. Survive karena kondisi hantam berantah dengan kondisi yang ada. Bang, oke. Kok kembali lagi ke masalah tadi. Lu nggak sempet backup, kalaupun ada koordinasi tapi aparat keamanan juga nggak berani ternyata membantu. Lu kan banyak diwawancara, lu tetap tinggal di Priok karena lu nyaman di sini, lu merasa ini keluarga inti lu lah Priok ini kan. Tetangga lu juga lu akrab sekali. Gue ngomong sama Ri, ini kan orang-orang nggak jelas datang ke sini, masuk ke wilayah Priok nih bos. Iya. Berani dia sama orang Priok masuk acak-acak rumah Saroni yang ibaratnya lurahnya Priok. Nah, gue pengen nanya itu Bang. Mungkin dalam keadaan Kemana? keadaan tertentu Tetangga. mengantisipasinya mudah ya. Keadaan tertentu ya. Mungkin biasalah kalau orang ribut-ribut bahkan 30 orang, 50 orang bisa dihadapin gitu. Tapi ini kan ratusan orang mendadak datang dengan keberanian yang super. Menurut gue dugaan gue adalah mereka mabuk. Kan banyak isu-isu obat Megadon lah. Iya, metadon. Megadon. Itu kan transformer. Iya. Metadon dengan ciu-ciu lah kalau nggak salah gue dengar gitu ya. Dan Oh, makanya berani banget barang ini. berani banget dan nggak ada takutnya gitu. Dan itu menurut gue buas. Ya dalam keadaan di momen itu orang lebih baik menyelamatkan diri daripada menyelamatkan orang lain. Dan lalu lalang kalau ngelihat mereka jarang ngambil sesuatu, tetangga cuma bisa lihat doang, misalnya gitu. Dan mungkin orang melihat ada yang nggak senang atau nggak pernah bersapa karena memang kita kerjanya kerja aja, akhirnya mampus lu gitu kan. Ya mungkin ada aja, kita nggak tahu. Tapi itulah fakta dalam kondisi yang berbeda, suasana yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak untuk membantu maksimal, ya apa yang mesti kita buat. Tapi kalau tetangga waktu hanggar sebelah rumah gua dibelain sama tetangga langsung, karena mungkin satu udah capek kali mereka di sini, udah dapat barang masing-masing, gosok gigi pun dibawa. Kalau ngelihat kamar mandi kan, gosok gigi pun dibawa gitu.
Foto keluarga lu aja keluarga doang. dibawa buat apa? Dan kagak dibalikin lagi. Buat santet kan? Belum tentu ada gunanya buat Nggak ada mereka. gunanya. Itu udah pasti nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, sayang gitu. Dan ya ini suatu sejarah, mungkin anak gua juga mungkin dibully sama teman-temannya. Tapi alhamdulillah dia kuat, survive, baik, tahu keadaan karena gua kasih tahu situasionalnya adalah abang adek jangan lihat media sosial, anggap aja nggak ada apa-apa, nggak usah peduliin. Dan ada satu momen haru, anak gue yang perempuan itu mengirimkan satu TikTok konten kreator yang menyatakan, wow, alat make upnya Sahroni. Ada 5 item gitu kan. Yang terakhir gambar muka gue pakai bedak-bedak yang dianggap mochi-mochi. Dalam hati kampret nih orang ya. Gila, semua orang konten kreator bermunculan yang cuman ngomongin gue yang pakai celana pink. Ya Om Sama Om Agus gitu ya. Kasian. Gue merasa berdosa sama Om Agus karena itu adalah orang yang gue anggap paman sendiri karena mengajarkan gue dengan segala macam masukan, saran, bimbingan kehidupan. Itu tahun berapa sih Bang foto sama Om Agus? Itu 2010 kali. Oh, pas beliau Kasal. Belum Belum anggota Panglima. DPR. Belum dong. Panglima TNI-nya 2012. Abang belum anggota DPR. Belum. Iya. Bayangin lu, gila kan? Iya. Gue udah berpartisipasi dengan gaya nyentriknya gue itu sebelum jadi anggota DPR. Udah bergaul sama Udah bergaul Om Agus sama ini ya. Om Agus gitu ya. Ya orang gue dibesarkan di dalam satu institusi kok. Iya. Gue kenal Om Agus di zaman masih bintang 1 sampai akhirnya jadi Panglima TNI. Begitu dekatnya karena gue dibimbing sebagai semacam seorang kayak anak. Ini mentor lu nih, galah lu nih kalau bahasa Bang Panco ini galah lu. Mentor, abang, orang tua lengkap ini dah. Om Agus nih. Om Agus ini. Ini Laksamana Agus Suartono nih. Iya. Bang. Iya, bayangin. Sekarang jadi bercandaan, gue joget-joget dibikin ya oleh Tuhan. Gue nggak habis pikir itu orang. Nah, coba lu jelaskan peristiwa yang ada di foto yang beredar itu Bang. Lu pakai pink, lu ada di lapangan golf sama Agus. Bukan Ada orang yang juga. bilang lu jadi Kedi juga dulu atau gimana? Iya, lu tuh kayak Kedi atau Iya, apa? ada yang bilang kayak gitu karena kita nggak ngerti golf, Yang- Bang. oh iya benar. Gue ada satu grup sama gue punya staff ya. Gue kadang-kadang kirimin ketawa sendiri gue. Heeh. Gue menghibur gue lah itu. Menghibur gue. Itu menghibur tuh. Lu nggak sakit hati Sangat bagian menghibur. itu Enggak. Hiburan. Iya, nggak. Lu jelasin dulu tuh foto tuh konteksnya apa? Bukan foto Kalau itu kan masih gue ingat. lagi foto memang lagi Main nunggu main golf. Iya. Gue minta foto. Itu kan foto di Facebook. Iya. Kan gue lihat lagi Facebook. Oh, Oh ini foto. barang lama ya. Barang lama itu. Itu 2010 kalau nggak salah. Karena Panglima TNI waktu itu Pak Agus 2012 pensiun. Itu lu main golf biasa tuh. Biasa main golf biasa, nggak ada hal Dan satu grup sama Laksamana Agus. sama. Satu grup, satu. Jadi lu bukan KD ya? Bukan. Ada yang bilang lu ada yang bilang kagak lu, mantan itu gila. kayaknya yang ngomong juga nggak ngerti golf. Enggak. Dan Kalau enggak, dalam hati gua kalau KD begini mah nggak bakal laku nih kan. Pasti dia pilih yang lain ya kan. Dan ada satu klub sepeda yang mengharumkan nama Indonesia. Ada TDF Tour de France Junior. Until today urutan 10 besar dunia. Bayangin. Seorang Sahroni. Emang perlu heboh-heboh ngasih tahu? Enggak. Enggak. Terus senang aja ngelakuin hal-hal untuk kebaikan atas nama negara Republik Indonesia. Kalau lu dianggap ini Bang, ini problem lama juga yang lu udah sering kali klarifikasi. Lu kan suka flexing nih. Wah ini punya itu. Sehingga wah ini dampaknya. Masuklah sampai katanya sekarang mau ada undang-undang anti flexing apa-apa segala macam gitu Ya, Bang. itu waktu kerusuhan itu Iron Man semua kan. Sampai akhir ketemulah ijazah Iya. yang nilainya 6, Iya. 68 dari 12 mata pelajaran. Ya gue juga baru. Nah, pertanyaan gue, kalaupun akhirnya itu ada, nyata faktanya, di setiap podcast atau setiap gue ngisi acara, sekalipun acara itu di sekolah anak gue nih, gue bilang kok, gue nggak pernah merasa terhina karena pernah nggak naik kelas
Dari naik kelas 4 SD ke 5 SD. Nggak naik kelas. Ya jadi wajar lah. Rapot Ya wajar aja rapot itu begitu. Hancur gitu makanya. Yang hancur-hancur Gua amat nggak sih, lumayan pikirin lah. itu nilai apa ijazah gitu. Gue ijazah SMP gue kalau dilihat orang juga ngeri juga. Sama bos. Ya, coba bayangin. Persis bos. Hasil dari seorang nilai ijazah dijadikan patokan. Selesai hidupnya udah. Namanya garis tangan. Nggak ada tuh Iya. cerita nilai. Emang hidupnya oke? Anak buah lu semua kebanyakan. Baiklah. Iman Safi'i juga satu. Nah, gimana ini? Akselerasi kan. ya kan? Aifa dia lulus tercepat dulu. Lah, iya, makanya. Anak buah lu. Jadi, apakah kita IP4? mendiskreditkan mereka? Enggak. Ya orang kita ngakuin kita bodoh kok dulu. Matematikanya jeblok. Tolol bener kita dulu. Tolol nih, Saroni tolol gitu. Ini lu gak malu nih? Enggak malu, enggak, orang itu sering diomongin. Bukannya Iya. mentang-mentang ijazah ketemu SMP gitu, terus nilainya 68 dari 12 mata pelajaran. Emang terus malu apa nggak malu gue? Bagus ijazahnya asli. Lu jangan membangunkan macan tidur yang lain. Lah bukan. Kan Roy Suryo yang ngomong. Roy Suryo yang ngomong. Nyari ijazah orang tapi ijazah Sahroni ketemu. Walaupun nilainya jelek tapi asli. Kan dia ngomong kan gue. Ada bener juga kawan ini. Ya itu dia makanya. Nah, lagi-lagi situasional. Ini kan gampang membuka cerita satu persatu hal-hal apa yang terjadi. Sampai until today di 3 periode ini. Bayangin, situasional dalam pemojokan seorang karakter Ahmad Saroni diduga ada pihak-pihak yang merencanakan itu dengan cara memakai tanda kutip alat-alat yang dipakai oleh sekelompok orang untuk menghajar gue. Ini alat loh, ini alat gede nih yang dipakai. Ini alat gede yang dipakai. Yang Black Mamba. Iya Black Mamba loh, itu kejadian di rumah Miss Lebanon. Iya. Tahun 2020 bulan Maret dikeluarin. Gila. Dituduh kita yang Black Mamba karena kita homo. Bayangin. Dan itu sistematis sih Bang, keluar barang Sistematis itu. bersamaan. Maksud gua bukan organik orang nemu apa. Enggak. Itu dibuat sebegitu hoax. Bayangin ada Twitter. Sahroni berdikari. Memaki-maki orang. Begana begini, begana. Centang biru. Bayangin astaga. Kredibilitas centang biru sekarang itu. Iya. Gua mari belum centang biru Bang. Nah, apalagi lu yang centang biru aja kita pertanyain. Apalagi kalian gitu. Gue punya media sosial, cuman Instagram only. Oh, satu aja Bang. TikTok nggak main. Iya ada Twitter lu Twitter ramai yang itu kan. Saroni berdikari. Betul. Bayangin kalau ngelihat semua Ahmad Saroni. Pansos sekali nama Saroni untuk nyari followers. Dijual lah tuh celana Saroni warna merah, kuning, hijau. Bayangin. Si Budi mau beli banget aja Bang. Ya, lu bayangin tuh. Aduh, ampun. Pengen juga dia pakai celana kayak lu itu Bang. Iya kan? Sekarang muncul undang-undang flexing. Rencana. Ya mungkin iya, mungkin enggak gitu ya. Ya sebisa mana orang dalam posisi kalau mau di-flexingin, kalau memang nggak ada, apa mau di-flexing? Iya bener juga lu. Lu ada undang-undang flexing. Nggak, tapi kan memang tujuannya ini untuk yang punya banyak anggota DPR, pejabat publik yang Iya. harusnya katanya punya empati. dan perilaku sederhana lah, kurang lebih begitulah Bang. Ya udahlah, mau kalau ngomong sederhana, siapapun yang akan mencalonkan anggota DPR di masa depan, ya udah jangan ngarepin gaji. Gak usah gaji, terima lu sebagai anggota DPR tapi gak terima gaji. Dah, itu paling benar. Dah, kalau mau hajar aja. Jadi orang nggak berburu untuk menjadi anggota DPR karena gaji tadi. Bukan cari uang di situ maksudnya. Nah udah, ini ide gue. Dah, yang menjadi anggota DPR ke depan nggak usah pakai gaji. Dah, sebagai pejabat negara ada keputusan presiden tapi lu nggak terima gaji. Baru kita niat mau maju. Ya, nggak pakai gaji. Ada lo. Sekalian tanggung. Jadi podcaster aja gitu. Iya, ini ada gajinya Bang. Ini ide lu kalau mau begitu tanggung. Tanggung, hantam aja sekalian ya. Jadi ntar rakyat nggak ngejar kita karena ngejar anggota DPR, ngejar gaji. Ya, caranya gitu sekarang. Ayo, nggak usah terima gaji, kita tantangin balik. Ya gue yakin kawan-kawan lu nggak mau juga. Ya lah. itu makanya kan orang nuntut kita masalah gaji.
Nah, biar terwakilin. Kalau anti flexing itu gimana Bang? Iya, kalau Maksudnya anti flexing kan orang masing-masing orang beda-beda. Ada orang yang senang makan bakso pun. Iya. Ayo, itu bukan flexing. Ayo, gue pengen tahu makan bakso, makan pecel lele, Iya. dikontenin sama dia. Di tengah kelaparan misalnya. Kita kelaparan orang, ya tetap aja itu bayar 20.000 tuh makan pecel lele. Ayo, Flexing juga itu. flexing juga, makan bakso, makan lele emang bukan flexing itu. Maksudnya kan konten itu orang tahu pejabatnya loh, ini sederhana. Alah kah, tai kucing lah, nggak ada sederhana itu. Sama aja, flexing juga, cuma caranya gayanya aja sederhana. Jadi akhirnya nipu orang. Nipu ya, Bang? orang. Sederhana sama palsu itu. Iya. Jadi tipu-tipu kampung. Ya semua, muncul lah gua tuh makan nasi bungkus. Beredar, wah setelah dijarah Saroni makan nasi bungkus. Itu foto 5 tahun lalu waktu Covid. Iya, udah Gua di kaya- bengkel. Itu udah kaya juga lo kan. Udah kaya juga. Justru orang kaya menarik di foto makan nasi bungkus kan. Kalau kita ini kan hari-hari bang. Ya sama. Nih Istimewa aja lo. kalian disiapin makan siang, makan padang udah ada. Nasi bungkus juga. Iya. Kotak Bang. Si kotak ya. Bang, nih respon partai nih, ya kan kita juga tahu partai Nasdem yang pertama lah ya, yang merespon situasi ini dengan mengumumkan penonaktifan Ahmad Saroni sebagai anggota DPR. Kemudian bergulir lah macam-macam. Wah ini sebenarnya nggak di PAW, cuma nonaktifin, semua hak-haknya tetap dapat, tunjangan tetap dapat, tapi akhirnya dievaluasi lagi, jadi polemik lagi. Gue pengen tahu perspektif lu soal hal ini. Dia nggak peduli gue. Mau gaji, enggak, nonaktif orang kita pun nggak ditelepon. Itulah ketua umum partai gue itu begitu. Orangnya cocok aja dia. Gue jadi bendahara umum aja nggak pernah dipanggil. Apalagi cuma nonaktif. Dia nonaktifin aja sama dia. Itu malah dapat dari berita, oh nonaktif, oke, udah. Kan bukan berarti kayak haus kekuasaan harus gimana, enggak. Biarin aja itu haknya partai. Partai mau nonaktif, mau pecat, itu urusan partai. Kita nggak bisa melakukan hal keinginan kita. Kita jangan dipecat lah. Kalau partai pecat lu mau apa? Semua kembali ke partai. Kita sebagai kader mengikuti instruksi. Bagaimana situasi, kondisi. Ayo kita dukung tim investigatif secara transparan, akuntabel untuk melakukan cari investigasi ini. Kalau dimintai keterangan lu sama tim investigasi. Sangat Mbak diterima dengan waktu 24 jam. Kita tanya aja mau, apalagi investigasi, Iya, maksudnya betul. kan? Lah kita belum diinvestigasi aja kita udah ngomong begini kok. Iya benar. Tapi kan berarti kan ada dugaan-dugaan abang juga kan. Nah lu, indera penciuman lu gimana Bang? Dugaan maksudnya? Ini Ini menyaskan lu targeted nih, kan lu bilang tadi macam-macam fakta-faktanya Iya, itu iya, nggak iya. masuk akal nih orang normal lah. Lu punya ini nggak praduga atas orang-orang yang mendalangi peristiwa yang Ada. terjadi pada Praduganya ada. Ada, cuman kan nggak mungkin gue Pasti, sampaikan gue ke juga ruang akan publik. nanya nggak itu. sebabnya apa Ya, praduga itu muncul? sebabnya itu tadi banyak provokasi dan hasutan. Itu yang tadi gue bilang. Seharusnya para influencer, orang berkepentingan di Republik ini yang berani bersuara secara lantang, dia harus menyampaikan keademan Republik ini dengan seksama. Apa itu? Ia menyampaikan ke ruang publik. Tolong Bapak, Ibu, Adik, Saudara, segala macam. Dengan apa yang terjadi. Jangan terprovokasi. Ini sebagai hasutan untuk merusak bangsa. Dari kejadian yang sudah ada di depan kita. Hindari hal-hal yang merugikan semuanya. Kita ngomong Itu kan itu keren. kita ngomong itu dibully bang. Gue total politik Bang, posting bersuara boleh, merusak jangan. Kita pelihara Dibantai. demokrasi. Bantai Bang. Dia bilang Dianggap, 150 juta dapat. iya. Aduh, ini ngerusak Lah, harga. kan ada dugaan memang Kita kan. tadi 250. Iya, ini ngerusak harga. Ini Pertanyaannya, organikah yang dilakukan yang nyerang kalian? Belum tentu. Ya, belum tentu betul. Itu gue pastiin. Pasti dugaan gue adalah itu kayak semacam mesin untuk melakukan itu. Dan lu merasa bahwa mobil khusus ke lu nih Bang ya. Itu lu punya praduga atas dalang-dalang yang ada di belakangnya ini. Pasti. Dugaannya pasti.
Kenapa? Karena gue paling bersuara paling keras sebagai politisi. Dan lu tahu siapa yang nggak suka sama lu dan berpotensi untuk hantam lu. Dugaannya banyak, tapi kan kita nggak bisa buktiin bahwa si A kita duga bahwa melakukan ini belum terbukti, nggak akan mungkin. Sama anggota-anggota DPR siapa aja yang udah berkomunikasi, Bang? Beberapa orang aja yang care sama kita, kan tidak semua orang tahu kita dalam posisi berkenalan secara langsung enggak. Kalau paling banyak yang ngubungin gue adalah teman-teman Komisi 3 yang menyampaikan lewat Iman, menyampaikan bela sungkawa. Voice note udah dapat. Voice note apa? Voice note. Dari pimpinan DPR yang sering bikin voice note katanya. Oh itu yang pertama nanyain. Nah, itu baru enggak. Dia langsung kok, langsung. Jadi pada saat handphone gua aktif, gua kebetulan. Lu gak ganti nomor ya? Enggak, nomor gua itu ini handphone gua. Pas gua aktifin Apple ID, kan gua gaptek juga orangnya. Cuman iseng-iseng aja. Lo find my phone. Ada di sini nih handphone gua. Di mana? Di Jakarta Utara. Seberang sini di ke Koja. Orang yang ngambil. Orang yang ngambil. Terus. Pertama sama anggota ternyata dia nggak ngaku. Kalau disamperin, disamperin sampai di alamat rumah itu. Terus? Nah, akhirnya gue minta tolong polisi. Dicarilah lewat satu teknologi yang ketemu, yang megang umur 13 tahun. Nggak bisa dipakai juga barang itu kan? Lagi dicoba untuk dibongkar. Nah udah. Karena dapet, akhirnya disitulah handphone gua kembali yang utama. Oh, jadi handphone lu nih handphone jarahan nih? Jadi kalau ngomong urusan flash disk, sebenarnya rahasianya ada di sini, bukan di flash disk. Ini gua klarifikasi nih. Rahasia utamanya ya di sini, bukan flash disk. Itulah. Flash disk putih. Itulah. Ali Topan. Ini loh. Bukan flash disk. Ini dia tempat rahasia gue. Nanti rusak beneran gara-gara lu gini-gini. Udah diganti baru lagi. Udah baru lagi. Udah di backup. Terus dibalikin. Bukan dibalikin, diambil. Iya, sama anak ini. Itu handphone yang diambil bukan, Bang? Bukan. Ini baru ini handphone diambil. Itu tuh. Ini handphonenya ini. Kok masih bagus? Bagus, orang dalam keadaan bagus. Tadinya ada beginian ya kan. Gue pikir dapetnya di pasar ular. Jadi tadinya ada casing ini warna putih. Oke. Tapi pas ketemu hanya handphone ini. Oke. Nggak ada lecet. Tapi, nah, gue mau sampein juga bahwa ini handphone sama ada satu tas yang notabene di dalam tas itu ada uang yang katanya disebar-sebar. Iya. Nah, ini sebenarnya satu perangkat sama itu uang. Oh, satu tempat Satu tempat tas. Ada handphone 2 biji, ada uang di situ, ada obat di situ, tempat obat-obatan gue. Terus ada beberapa kartu. Adalah ceritanya ngomong flash disk, balik lagi flash disk. Itu ada bukan flash disk. Tapi? Jadi ada alat yang ngomong Bitcoin lah, apalah. Itu pulang. Nggak bilang pulang. Nggak paham juga barang ini. Nggak tahu juga. Dalam satu tas kecil warna biru, ada kartu kredit, ATM yang masih ada SIM gua, SIM mobil, SIM motor, ada lengkap di situ. Dibalikin sama dia. Malam kedua. Jadi flash disk-nya kagak ada. Isinya apa itu barang? Flash disk? Kagak ada. Flash disk yang beredar itu cuma fitnah yang disampaikan sama orang-orang. Oh, Saroni mencari flash disk dengan harga 1M. Biji. Cari tuh flash disk sampai budek. Malah kita tantangin, buka dong kalau ketemu flash disk-nya. Ada juga, Bang, foto-foto barang-barang agak liar segala macam gitu-gitu gimana? Nah, foto di dalam flash disk itu ya? Enggak beredar kan rumah lu nih berantakan apa? Itu Black Mamba itu. Iya, Black Mamba itu tadi. Sompret. Oh, itu kode. Iya, seolah-olah. Tapi kan setelah diklarifikasi itu hoax baru. Iya, Kobe Bryant, Bos. Sama di Twitter yang Sahroni berdikari kan setelah diklarifikasi sama ketua fraksi, langsung nggak lama itu hilang. Kembali. Bang Surya ada kontak nggak sama lu? Enggak, cuek. Enggak. Kan emang cuek. Baru gue datang, baru seminggu lalu lah gue datang ke kantor. Terus ketemu ngobrol 2 jam. Ya ngobrolnya apa kan nggak mungkin gue ceritain. Tapi apa ini? Tadi yang voice note. Pesan-pesannya. Oh voice note, bro.
Sehat bro. Aman negara. Udah gitu doang. Dah. Ya udah sehat-sehat lu ya. Gitu doang. Dialog abang nih nggak jelas juga. Gak ada refleksi keprihatinannya gue lihat. Nah, karena memang gue sama bapak itu yang voice note itu kan dari awal 2013 kenal gue. CS. Iya, jadi nggak pernah ada selisih paham, nggak pernah ada ribut, nggak pernah. Memang baik gue sama dia. Jadi pertama pada saat gue teleponan video call sama ketua fraksi gue, kebetulan lagi duduk bareng gitu. Oh, Bang Victor ya? Yes. Sama voice note. Sama voice note. Woi, mana lo katanya gitu. Oh, lo telepon Bang Victor ada voice note. Bang, tapi lu ini nggak terima nggak bisa terima nggak apa yang terima. partai putuskan buat lu? Terima apapun gue nggak peduli sekarang lagi nggak peduli itu. Gue terima dengan segala. Fair nggak, Bang? Barang apa yang paling lu sesali yang hilang dari properti lu? Ya itu foto keluarga. Ya, bener lah. Foto keluarga. Sama ada tulisan, sebenarnya ada tulisan anak gue perempuan ya. Itu gue taruh di bawah laci kamar gue. Itu gue simpan memang karena dia gambar sendiri, dia bikin tulisan papi sayang sama adek sama abang itu sama mami, dia bilang itu ada tulisan. Itu gue simpan memang karena bukan hanya di foto, tapi gue foto memang, tapi itu tulisan gue anggap satu momen di mana itu akan gue ungkap pada saat dia dewasa nanti. Jadi ini loh, jadi foto-foto yang terkait dengan kenangan-kenangan gue itu cuma 2 itu aja. Foto keluarga sama tulisan anak gue. Yang piala anak gue yang cowok. Wah kasihan juga mereka ya. Dua-duanya dibully lah. Prestasi yang notabene bukan karena seorang bapaknya siapa, tapi kan prestasi anak tuh kan kita nggak bisa mendrive. Dia sendiri loh. Dia pengen drift gitu, dihujat. Oh, anak haram lah, jahanam. Lu bayangin. Ya Allah Tuhan, bahasanya. Tapi ya itulah situasi. Bang, tapi abang merasa ada pihak-pihak lain di luar politik juga yang menunggangi isu abang? Ada. Menunggangi ya? Jangan tanya siapa, dia pasti gak akan jawab juga. Tapi nggak hanya politik nih isunya kan? Enggak. Ini orang gede pasti. Ini orang gede yang berlawanan dengan gue karena mungkin merasa menganggap gue bilangin dia notabene harus dicari lah, harus dikejar lah. Terkait pekerjaan lu di DPR dong berarti lu? Enggak. Iya pekerjaan gue DPR, gue mengutarakan bahwa ada seseorang yang memang top banget yang dicari oleh aparat penegak hukum kan gue dukung itu gitu. Mungkin dia marah kali. Ya dia melakukan itu wajar aja sekalian. Gitu. Ya. Kalau mau tahu ya di tracking aja omongan Bang Rodi yang agak keras kepada orang-orang yang besar gitu. Iya itu gampang lu lihat aja banyak kok. Ntar gue tanya Iman Syafi'i. Iya. Dia punya Dan satu lagi yang paling lagi heboh mungkin 2 minggu lalu ya 2 minggu lalu masalah mafia BBM yang beredar tangki minyak supply ke kapal gitu kan. Nah adalah orang gede juga nanya, bro. Itu beneran tuh? Kita jawab, bro, 30 tahun lalu mungkin ya. 30 tahun lalu ya. Tangki bahan bakar menyuplai ke kapal. Tapi lihat videonya. Apa iya Pelabuhan Tanjung Priok bisa nerima kapal segede gitu dengan suasana pelabuhan yang begitu? Itu AI banget dibuatnya. Bodoh gitu. Enggak pada performa yang sesuai. Oh iya juga ya, kata si bos gede ini. Ya udahlah, lu tilai aja. 30 tahun lalu mungkin iya. Itu di mana? Di Muara Baru sana. Sekarang teknologi lu gak bisa ngapain. Kalau dibilang gue, oh iya gue mantan mafia. Itu bener, sampai hari ini pun gue nggak bilang enggak. Iya bener, itu 30 tahun lalu. Iya bener, kenapa? Karena perbedaan harga di dalam negeri sama di luar negeri itu beda. Kenapa akhirnya dibilang oh mafia? Bukan, karena orang nganggap oh ini bisnis gila nih anak gitu. Ya di mana orang dapat rezeki bisnis baik, bukan maling. Situasi di mana orang pengen dapetin untung segede-gedenya. Ya itu bisnis. Salah? Enggak. Ini namanya bisnis. Lihat tuh, salah satu daerah. Lihat nih, tuh besi-besi diambil. Duit. Ya itu tadi.
belilah semurah-murahnya, maka jual semahal-mahalnya. Kalau yang di rumah gua, ambil sebanyak-banyaknya, dapetinlah hartanya. Untuk cari makan. Emang setelah dia jual terus emang bisa itu orang akhirnya kaya raya? Kagak. Udah kebencian sesaat, ambil harta, udah gue ikhlasin. Ambil makan berkah buat dia. Tapi ada yang rame isu demonstrasi ini dikaitkan sama orang Muhammad Riza Khalid katanya Bang. Nah itu Kapolri juga sempat ngomong dan lain-lain dan banyak orang mengatakan bahwa beliau ini juga sering muncul di acara Partai Nasdem gitu misalnya dekat sama Partai Ya Nasdem. kan kalau Pak Reza kenal sama Surya Paloh kan dia temenan lama. Kan dia kenal juga sama semua orang kok. Sama semua partai dia kenal kok. Cukup signifikan di era zamannya Pak SBY kan. Juga dia orang bagian dari kekuasaan. Cuman kan dugaan-dugaan yang mungkin tim investigasi akan selesaikan ini pencari fakta agar terang benderang. Tapi saya nggak yakin tim investigasi ini memberikan transparansi ke ruang publik. Nggak yakin gue. Tapi tim investigasi dibuat pasti ada. Tapi ujungnya nanti entah sampai di mana kan kita nggak tahu. Rakyat kita kan pelupa. Dah. Kita ucapin terima kasih kepada semua pihak yang telah mengajar Ahmad Sahroni sampai hari ini. 285 juta manusia di Republik ini kenal sama Sahroni. Dan gue terima kasih kepada mereka-mereka yang mengkonten Sahroni untuk mencari sedikit rezeki. Dan gue ikhlas. Silakanlah terus berkarya untuk mengucapkan Ahmad Sahroni. Masih mimpi jadi presiden nggak Bang? Oh, tutup. Jadi presiden is my dream. Kalau I jadi presiden nggak ada ini, semua rakyat nyaman dan aman. Jadi mungkin Bang Roni ngomongnya tetap belak-belakan apa adanya, mungkin dalam tanda kutip Diksinya dikurangin. masih kasar tapi kasih disclaimer sekarang. Iya. Tapi enggak juga, Disclaimer-nya Bos. banyak. Bos, masalahnya di dunia per TikTokan, per Instagram Reelsan, itu yang dipotong yang dia suka aja. Ya penjelasannya nggak perlu dipotong. Apa ya? Lu udah beli celana pink belum? Dia mau beli Gue Bang. pengen beli bang, Budi, Bang. kayak bagus juga kan. Masih bisa dijarah nggak sih? Tapi ya, Bang, itu celana pink lo masih ada nggak? itu diambil juga sama dia. Ada di sini. Ada, Bang. iya. Mungkin ada kali, diambil juga. Itu kan Kapan lu terakhir pakai itu Udah celana? lama, 2010 itu. Udah nggak pernah dipakai lagi. Pakainya Semenjak anggota DPR nggak pernah pakai celana pink itu lagi bang. enggak lah, gila kali ini. Justin. Lu ngerasa? Just pink iya. Lu setelah lu melihat refleksi itu, lu merasa selera fashion lu aneh nggak ketika berfoto? Ya kan di momen era itu nyentrik supaya orang ngeliatnya gimana ya di zaman itu iya. Sama kayak waktu DPR gue 2014 dimaki-maki sama Victor Leskoda gara-gara gue pakai 6 warna, dasi beda, jas beda, kos kaki beda, tabrak-tabrak di era itu. Tapi setelahnya udah enggak, gue semua pasti warnanya warna kalem. Gentleman ya ini. Gentleman. Ya lebih ganteng dikit lah. Iya. Kalau dulu tapi lu ngerasa emang aneh juga selera lu zaman dulu. Apa ya pada waktu itu ya emang harus begitu tuh? Ya di waktu itu emang harus begitu. Skincare 200 juta itu masih Bang? Masih jalan walaupun ngutang. Jangan ngomong utang, kita nggak ada yang percaya kalau kayak gitu. Masih jalan walaupun ngutang gitu. Ya kan 200 juta kan dibilang, oh 2 juta sebulan. Ya enggak lah, 2 juta satu paket bisa 6 kali. Misalnya gitu. Ngutangnya Mas Sahroni juga bos, ya kan? Ngutang sama diri sendiri. Bang, nanti mau lu renov? Apa rencana lu terhadap barang-barang lu ini dan rumah yang punya Ya setelah sejarah? kita selesai podcast nih, mobil mau dibawa. Besok rumah depan gue mau robohin. Hah? Robohin. Yang mana Bang? Itu rumah depan itu. Heeh. Robohin. Kenapa? Ya robohin aja. Terus mobil gue ditaruh dinding nanti. Nggak, robohin aja tuh kayak nggak ada. Kenapa lu mau robohin? Ya robohin aja udah nggak oke. Robohin aja. Robohin. Ada ya robohin for nothing gitu ya? Ya udah nggak oke. Ya memang mau dirobohin emang itu. Kita belum. Lu nggak mau, bang, lu nggak mau pindah Ini ke bukan Menteng? rencana Kagak. lu semuanya. Lu nggak mau pindah ke Menteng aja setelah ini? Enggak. Cah, lu lihat tuh. Maaf ya. Ini rumah ini nih. Ini gue mau renovasi nih. Tuh. Cakep banget. Icis, Udah kayak kantor Surya Paloh gue lihat. Enggak lah bos, kalau Surya Paloh kan Romawi. Nah itu saksinya tuh orang tuh udah lelang-lelang dia yang menang tuh. Suruh bangun. Iya.
Jangan-jangan lu yang kirim penjara juga ke sini, enggak? Benar. Ngirim tukang. Iya kirim tukang. Jadi gue tetap di sini, tetap dengan kondisi yang sama. Mungkin setelah ini makanya gue robohin itu rumah, mau renovasi lah. Mungkin kekuatannya agak sedikit lebih kuat. Rumah yang akan gue bangun ini rumah akan lebih kuat. Tapi kaca-kaca nih gue lihat depan aman tuh ya, nggak pecah ya? Ada beberapa Yang depan- kaca yang memang kuat. Ini kayak ini kaca ini, tuh itu dia nggak, lu dipecahin nggak kuat loh. Oh itu kaca lift ya? Lift itu anti peluru. Made in China tuh bang. Tapi lu paham lah bang ya, memahami ya. Maksudnya lu paham ya terhadap kondisi tetangga lu yang memang waktu itu tidak bisa berbuat banyak untuk menghalau. Enggak, kita Maksud nggak bisa gua kan lu salahin pasti tetangga. perasaan lu kan juga aduh. Kasian, mereka juga nggak ada kekuatan untuk itu. Kita nggak bisa salahin mereka dan nggak boleh salahin mereka. Jangan. Nah, setelah kejadian besok kan gue suruh tuh, nih ada nih orangnya, beli 10.000 sembako, bagi. Barang nangis-nangis, oh kenapa ya Pak Saroni gitu ya? Telat bu, sedihnya bu, nanti aja. Begitu. Lu sempat menitikkan air mata nggak bang? Setelah- Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Belum pernah sedih, nangis belum. Oke. Oke bang. Bang, makasih banyak. Makasih banyak bang waktunya bang ini. Gue balikin nih bang. Nanti kena jarang pula kan gue hitungan. Ini bola pedal tuh Iya. bos. Bola pedal ini. Lu main Ini pedal, yang main pedal kan gue. Gue main juga, main tapi belum ahli. Iya, jangan bang. Habis ini kita makan nasi Oke, bungkus. thank you. Siap. sampai Kamsia jumpa, bang ya. Roni, kamsia.